Selamat malam, salam Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita terus dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Malam hari ini kita telah memasuki persekutuan doa hari yang ke-6 di masa Pentakosta tahun 2020 ini. Oleh karena itu, sebelum kita memulai persekutuan doa ini, terus kita awali terlebih dulu dengan bersaat teduh. Mari saya hantarkan. Saat teduh cukup. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan pada malam hari ini nantinya adalah mohon kerendahan hati. Maka kita akan awali dengan memuji nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 246 bait yang pertama dan yang ketiga. Ya Allah yang Maha Tinggi. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu hati dalam doa sebelum kita mendengarkan pewartaan firman Tuhan. Saya layankan. Engkau Allah Maha Tinggi. Engkau yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Engkau pula yang menciptakan manusia segambar dengan rupa-Mu. Engkau pula yang telah memberikan kasih karunia supaya kami, manusia yang jatuh dalam dosa, karena ketinggian hati, karena kecongkakan, supaya kami beroleh kerendahan hati dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Hingga kami memiliki keberanian untuk bersaksi oleh karena kuasa-Mu yang menuntun kami. Maka Bapa,
pada kesempatan yang indah, di persekutuan doa hari ke-6 ini, kami hendak mendengarkan sapaan-Mu yang tentunya akan menjadikan kekuatan bagi kami dan menumbuhkan semangat dan harapan, serta mengobarkan semangat kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Karena itu Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan dan melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan dalam persekutuan doa hari ke-6 ini terambil dari Injil Lukas 14 ayat 7 sampai dengan 14. Demikian sabda Tuhan. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sabda Tuhan, dan yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang terus memelihara dalam hidup sehari-hari. Amin. Seperti di depan sudah saya sampaikan, tema renungan malam hari ini adalah mohon kerendahan hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu buah roh adalah pengendalian diri. Pengendalian diri adalah kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap diri sendiri. Kontrol diri merupakan upaya menumbuhkan kesadaran bahwa
hidup dijalani bersama dengan orang lain. Salah satu dampak dari pengendalian diri adalah sikap rendah diri atau rendah hati, itu maksudnya. Pribadi yang rendah hati akan menghindarkan diri dari sikap arogan, congkak, sombong, merasa diri penting, senang menggurui, susah mendengarkan pendapat orang lain, merasa diri lebih tahu segala sesuatu dan sulit memahami keberadaan sesamanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, pentingnya hidup rendah hati disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Lukas 14 ayat 7 sampai dengan 17 yang baru saja kita baca tadi. Tuhan Yesus mengingatkan tentang sikap hidup dalam kerendahan hati melalui pengendalian diri. Kapan merendahkan hati itu dilakukan? Jawabnya adalah setiap saat, di mana saja, kapan saja. Sebab kerendahan hati adalah karakter dari pembiasaan diri. Seorang yang membiasakan diri merendahkan hati, dimanapun ia berada tetap akan rendah hati. Baik di hadapan orang yang dianggap penting, terhormat, yang ada di tengah masyarakat, atau di hadapan orang biasa, orang yang sederhana, ia tetap rendah hati. Karena itu sudah menjadi karakternya, jati dirinya. Teladan rendah hati diajarkan oleh Tuhan Yesus secara nyata. Saat ia menjadi sorotan banyak orang karena melakukan hal-hal ajaib, ia tidak menjadi jumawa, tidak menjadi sombong, tidak menjadi tinggi hati. Sikap itu berkebalikan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Injil Lukas 14 ayat 7 sampai 14 menceritakan bahwa mereka ingin selalu, mereka siapa? Orang Farisi dan ahli Taurat ini, mereka ingin selalu menampakkan diri sebagai orang yang terhebat, tersohor, terhormat. Akibatnya mereka tidak mampu mengendalikan diri untuk memamerkan tindakan-tindakan yang dinilai sebagai prestasi dan kehebatannya. Apa yang dilakukan mereka? Yang dilakukan mereka di tempat-tempat umum, mereka menunjukkan kebolehannya sebagai agamawan. Saat menjalani ritual keagamaan, mereka memamerkan kesalehan di muka umum. Saat diundang menghadiri acara-acara khusus atau di sebuah pesta, mereka berebut tempat kehormatan.
Di mana tempat kehormatan itu? Tentu di tempat paling depan. Mereka berebut untuk duduk di tempat itu. Maka Tuhan Yesus menyoroti kebiasaan itu yang kemudian diajarkan kepada para muridnya. Apa jadinya jika tempat terhormat itu bukan ditujukan bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tersebut? Apa jadinya? Mereka yang memperebutkan kursi itu pasti akan malu. Buah dari kesombongannya adalah rasa malu. Apabila tuan rumah sudah mengundang orang yang lebih terhormat dan orang tersebut tentu akan disuruh pergi. Apa rasanya? Tentu malu. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana mewujudkan sikap rendah hati itu dalam kehidupan kita? Pada Injil Lukas 14 ayat 12 sampai 14, Tuhan Yesus memberikan gambaran demikian. Bila seseorang mengundang sesamanya yang kaya dan mampu di pesta yang diselenggarakannya, orang itu dapat mengharapkan balasan berupa undangan pesta atau suatu pemberian dari orang kaya itu. Wajar. Orang kaya mengundang orang kaya. Ada harapan nanti bisa juga diundang balik. Namun bila seorang mengundang samanya yang menderita, disebutkan tadi, yang lumpuh, yang kusta, yang buta, dan miskin di pesta yang diselenggarakannya, ia pantas mendapat pujian yang sebenarnya. Pertanyaannya, mengapa? Sebab ia tidak mungkin mengharapkan orang-orang miskin dan menderita yang diundangnya itu memberikan balasan kepadanya. Sikap itu disebut sebagai kerendahan hati. Tidak mengundang orang kaya karena supaya dia mendapat balasan, tapi mengundang orang yang miskin, orang yang lumpuh, orang yang buta, karena tidak mengharapkan balasan. Itulah disebut dengan orang yang memiliki kerendahan hati. Di sini Tuhan Yesus memberikan pesan bahagia bagi mereka yang rendah hati. Meskipun mereka tidak mendapat balasan dari dunia, namun Tuhan yang akan memberikan balasan seturut dengan kehendak-Nya. Balasan itu bukan sekedar pujian dunia, sanjungan dari dunia, namun berkat ilahi dari Tuhan. Dari sini kita memahami perlunya membiasakan melakukan pengendalian diri menuju kerendahan hati. Melalui ajaran Tuhan Yesus mengajarkan bahwa dengan kerendahan hati kita siap mengikut jejak Tuhan. Bagaimana sikap rendah hati diwujudkan dalam hidup sehari-hari? Melalui pernyataan
seorang yang bernama Mary DeVal, kita bisa belajar memohon pada Tuhan Yesus agar dibebaskan dari keinginan untuk dihargai, keinginan untuk dipuji, keinginan untuk dihormati, keinginan untuk mengangkat harkat martabat kita, keinginan untuk menjadi orang yang penting. Jadi jangan sampai itu ada dalam diri kita. Oleh Mary DeVal itu harus ditiadakan. Keinginan-keinginan dihormati, dihargai dan sebagainya tadi. Kita juga memohon agar dibebaskan dari ketakutan direndahkan, diremehkan, dipermalukan. Kita juga mohon dari ketakutan diabaikan, tidak dipedulikan. Kita juga mohon dibebaskan dari ketakutan mendapat nama jelek karena melakukan kebaikan. Ketakutan dinodai dan dituduh saat memberikan pembelaan pada yang tersisih. Itulah permohonan pada Tuhan Yesus agar kita bersikap rendah hati. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita belajar untuk hidup mampu mengendalikan diri. Karena dengan cara mengendalikan diri itu kita akan bisa memiliki karakter, jati diri, anak-anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati. Dunia mungkin meremehkan kita. Dunia mungkin mengabaikan kita. Tidak perlu risau. Tuhan selalu setia dan mengerti keberadaan kita. Maka dalam firman Tuhan tadi, pada ayat yang ke-13 dan 14 dari Injil Lukas pasal 14 tadi, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Dan juga perlu diingat, sebagaimana nasihat Tuhan Yesus juga pada ayat yang ke-11 dari Injil Lukas 14 tadi. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mau pilih yang mana? Mau direndahkan atau mau ditinggikan? Kalau kita mau ditinggikan, kita harus mau merendahkan diri. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita belajar terus menerus untuk bisa memiliki kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk saat teduh. Kita merenungkan firman Tuhan ini. Dilanjutkan nanti dalam doa syafaat. Saya hantarkan. Saat teduh cukup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pengajaran-Mu malam hari ini sungguh menggetarkan hati kami. Bahkan
menyadarkan kami supaya kami yang telah menjadi umat kepunyaan-Mu terus memiliki kemampuan mengendalikan diri. Karena dengan mengendalikan diri itu, kami akan mampu memiliki karakter yang rendah hati. Dan kerendahan hati ini ada suatu hal yang sangat mulia, bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Maka mampukan kami ya Tuhan untuk dibebaskan dari keinginan dihormati, keinginan dihargai, keinginan dipuji. Dan mampukan kami untuk bisa menahan dari rasa ketakutan direndahkan, ketakutan diremehkan, ketakutan dikucilkan. Tapi kami terus memiliki rendah hati dan mau berbuat baik bagaimanapun juga, karena itu yang Kau kehendaki atas hidup kami. Bapa di surga, selanjutnya kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu di GKJ Arjosari ini. Tuhan taruh hati yang senantiasa meneladan pada Kristus, sehingga kehidupan kami dalam kebersamaan dipenuhi dengan damai sejahtera, karena kami lebih suka memiliki sikap menghargai, menghormati dengan kerendahan hati. Dan jauhkanlah kami dari sikap congkak, sombong, dan merasa tahu. Bapa, biar dengan sikap rendah hati ini, GKJ Arjosari semakin berdiri teguh, berakar dalam iman, bertumbuh dalam pengharapan, dan berbuah dalam kasih. Selanjutnya kami berdoa pula untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, di mana saat ini masih dilanda wabah corona. Tuhan berkenan juga memampukan kami untuk ambil bagian dalam mendukung program pemerintah dengan tinggal di rumah, menjaga kesehatan, mencuci tangan dengan sabun, bepergian menggunakan masker, dan kami terus berada dalam jaga jarak, supaya kami pun mampu memutus rantai penyebaran COVID-19, sehingga kami kembali hidup dalam normal, ibadah, bekerja, belajar, dan bermasyarakat. Jika sebentar kami hendak istirahat Tuhan, kami juga mohon perlindungan-Mu, Engkau yang menyelimuti kami dengan kehangatan cinta kasih-Mu, sehingga kami merasakan ketenangan kedamaian, dan esok pagi pulih bangun dengan semangat baru dan harapan baru, karena Tuhan terus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita memuji nama Tuhan, mengakhiri persekutuan ini dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 364. Kidung Jemaat 364, berserah kepada Yesus.
berkat dari Tuhan, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sehingga dipenuhi dengan damai sejahtera. Amin. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus melindungi. Amin.